A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Apa kabar bunda-bunda semua, ukhti dan ummahat yang dicintai Allah? Semoga hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Semoga Allah memberikan kita kemuliaan, kebahagiaan, kemudahan, kelimpahan rezeki, kelancaran dalam hidup kita pada hari ini. Semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berbicara masih melanjutkan tentang ikhlas. Bagaimana keutamaan ikhlas dan bahaya riya. Karena ikhlas dan riya ini adalah saling bertolak belakang. Minggu lalu kita sudah berbicara banyak tentang masalah niat, peran niat dalam melaksanakan keikhlasan itu. Bagaimana kedudukan niat dan peran ikhlas? Maka tidak heran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali dijelaskan tentang keutamaan dan kedudukan keduanya itu. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan manusia agar ikhlas dan menganjurkannya lebih dari satu surat, terutama dalam surat-surat yang diturunkan di Mekah. Karena ikhlas ini berkaitan dengan kemurnian tauhid, pelempangan akidah dan pelurusan arah tujuan kita. Kita lihat Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi hiddinul khalis. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlis, yaitu memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jadi dari ayat ini jelas sekali bagi kita bahwa ini adalah kewajiban kita, bahwa Allah memerintahkan kepada kita, ya, maka sembahlah Allah, ya, maka sembahlah Allah, ya, dengan kemurnian, dengan memurnikan ketaatannya, dengan keikhlasannya, ya. Ingatlah bahwa kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari tauhid. Jadi dari sini jelas bagi kita bahwa ini adalah perintah Allah. Ya, ini adalah perintah Allah agar kita betul-betul menyembah Allah itu murni, ikhlas karena Allah semata, tidak ada karena yang lain. Kemudian di dalam surat yang lain Allah juga berfirman di dalam surat ke-14 15-nya, sama di dalam surat Az-Zumar, Qulillahu a'budu mukhlis, ya, mukhlis. Nah, jadi ini adalah tentang keikhlasan. Katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan mukhlis, dengan ketaatan, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ikhlas dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah olehmu, hai orang-orang musyrik, apa yang kalian kehendaki selain Dia. Nah, jadi ini adalah penjelasan untuk kita orang-orang mukmin untuk ikhlas menyembah Allah. Tapi kepada orang-orang musyrik silakan mereka menyembah dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian di dalam surat Al-An'am Allah juga berfirman, katakanlah, kul innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini yang sering kita baca setiap saat di dalam sholat kita, ya. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku, dan akulah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Bayyinah ayat 5,
Padahal mereka tidak disuruh, ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus. Kemudian di dalam surat An-Nisa, dan siapakah yang lebih baik agamanya? An-Nisa 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Robnya. Inilah perintah-perintah Allah kepada kita, agar kita benar-benar menyembah Allah ikhlas, karena hanya Dia yang patut kita sembah, yang pantas kita sembah. Kemudian kadang-kadang di dalam Al-Quran juga diungkapkan fisabilillah, terutama dalam hal yang disertai dengan infak, jihad, dan peperangan. Nah, telah disebutkan juga di dalam hadis yang sahih bahwa peperangan tidak dilakukan fisabilillah kecuali jika tujuan dan sasarannya adalah agar kalimat Allah lah yang paling tinggi, bukan hanya karena yang lain. Contoh, infak dan jihad dengan segala gambarannya yang tidak bisa disebutkan fisabilillah jika tujuannya untuk satu hal, yaitu meninggikan kalimat Allah. Quran menjelaskan perbedaan antara tujuan orang-orang mukmin dan tujuan orang kafir dalam peperangan mereka di dalam surat An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Nampak bedanya ya Bunda? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatilu, berperang di jalan Allah, fi sabilillah. Dan walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ya, yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang di jalan taghut. Nah, golongan yang pertama berperang karena meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid, kebenaran, keadilan, dan kebaikan yang tercermin dalam agama dan syariatnya. Sedangkan golongan kedua berperang untuk meninggikan kalimat taghut, yaitu apapun yang disembah oleh mereka. Siapakah mereka ini? Ya, jadi di dalam Al-Quran ini banyak sekali ya. Al-Quran telah memuji orang-orang yang mukhlis, yang tidak menghendaki daripada amalnya kecuali wajah Allah, mencari keriduannya. Mereka tidak terdorong dengan apapun di balik keriduan manusia atau pujian mereka. Nah, siapakah mereka ini? Mereka itulah orang-orang yang berbuat kebajikan, yang memberi makan karena menghendaki wajah Allah, yang tidak memberikan balasan dan ucapan terima kasih dari seseorang. Dan mereka itulah yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Insan ayat 5 hingga 10. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang dicampurkan dengan air kafur, atau yaitu mata air di dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, pernah kesulitan yang datang dari Rabb kami. Nah, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah. Ini bisa kita lihat lagi di dalam ayat Al-Baqarah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat
tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Nah, di antara itu, ya di antara mereka itu ada juga segolongan orang-orang yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Nah, makhluk yang paling suci agar beliau bersabar bersama mereka dan agar mata beliau tidak berpaling dari mereka dan tertuju kepada orang-orang selain ini. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Robnya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Nah, dari ayat-ayat ini kita melihat dengan jelas betapa perintah-perintah Allah agar kita ini menyembahnya hanya semata-mata hanya karena Dia, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian kita bisa juga melihat bahwa ada juga para ahli, orang-orang yang berfikir, ya, ulul albab, yang memenuhi janji Allah. Mereka bersabar meniti jalan yang panjang, yang sabar menghadapi rintangan, sabar hanya semata-mata karena Allah, bukan mencari sanjungan ataupun takut dicela oleh manusia ataupun karena dunia. Dan Allah memuji orang-orang yang seperti ini sebagaimana firmankan di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb-nya dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapatkan kesudahan yang baik. Ini bisa kita lihat di dalam surah Ar-Ra'd. Yang penting bukan bagaimana engkau mengerjakan sesuatu amal, tetapi adalah apapun yang kita lakukan itu carilah keridhaan Allah. Dengan demikian amal yang kita itu akan dijamin akan diterima oleh Allah dan engkau akan mendapati limpahan pahala di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan manusia mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah dan berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Ini baru kita lihat di dalam Al-Quran. Belum lagi hadis-hadis, di mana hadis-hadis itu banyak sekali. Bagaimana menceritakan tentang anjuran kita mencintai Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, mencintai karena Allah. Nah, itulah fenomena ikhlas yang sebagaimana dikandung oleh Allah di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam Al-Hadis. Kita lihat hadis pertama dari Abu Umamah. Nabi SAW bersabda, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi harta karena Allah, dan menahan karena Allah, maka imannya menjadi sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia mendapatkan manisnya iman, yaitu jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan jika dia enggan kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kejahatan, dan sebagaimana dia enggan dilemparkan ke dalam api neraka, munafaq alaih. Ini yang harus kita ingat, Bunda. Ada 3 hal, ya, ada 3 hal ini yang harus kita ingat. Ya, yang pertama adalah kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah keluar dari kekufuran, sudah selamat dari kekufuran, maka jangan pernah lagi mau kembali kepada jalan itu. Karena itu kita akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. 3 hal ya Bunda yang harus diingat-ingat.
Kemudian yang hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta Al-Bara secara marfu, tali iman yang paling kokoh adalah memberi pertolongan karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Ini diriwayatkan di dalam oleh At-Tayalisi, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Kemudian di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kecintaanku layak dimiliki oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kecintaanku layak dimiliki oleh orang-orang yang saling menyambung tali persaudaraan karena aku. Kecintaanku layak dimiliki orang-orang yang saling memberi nasihat karena aku. Kecintaanku layak dimiliki oleh orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Kecintaanku layak dimiliki oleh orang-orang yang saling memberi karena aku. Orang-orang yang saling mencintai karena aku berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Masya Allah, luar biasa ya bunda. Yang kedudukan mereka sama dengan kedudukan para nabi, siddiqin, suhada. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Begitulah hadis-hadis bagaimana memuji orang-orang yang tidak terkenal, yang tidak duduk di tempat-tempat yang strategis dalam kehidupan manusia, namun penuh kepalsuan dan sama sekali tidak tenar. Tapi dia adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Abu Hurairah, berapa banyak orang yang kusut yang tertolak di ambang pintu. Namun andai kata dia bersumpah atas nama Allah, tentu dia akan memenuhi sumpahnya itu. Berapa banyak orang yang kusut berdebu dan mengenakan dua pakaian yang sudah usang. Tidak ada yang bisa dipuji dan pandangan manusia beralih darinya. Namun andai kata dia bersumpah atas nama Allah, maka dia akan memenuhi sumpahnya.